Nama saya Gatot Trihartanto. Kami dari kelompok 7. Kami dari mata kuliah Statistika Deskriptif kelas 02 Sake 001 akan menjelaskan materi pertemuan 14 yang berjudul Konsep ukuran variasi. Baik, sekian, terima kasih. A few moments later. Halo semua, di sini saya mau menjelaskan tentang konsep ukuran variasi, varian, koefisien, variasi, dan angka baku. Ukuran varian, atau sering disebut dengan istilah ukuran penyimpangan, memiliki arti adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data berbeda terhadap nilai pusatnya, atau bisa dikatakan bahwa seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya. Selanjutnya, ukuran varian di sini ada dua. Yang pertama, varian data tunggal. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Varian sama dengan sigma, dalam kurung nilai setiap data atau pengamatan dikurang nilai rata-rata hitung dalam populasi, pangkat 2 dibagi N, atau jumlah total data. Yang kedua, varian data kelompok. Rumus yang digunakan dalam data kelompok ukuran varian adalah varian sampel kuadrat sama dengan sigma jumlah frekuensi setiap kelas dalam kurung nilai setiap data dikurang rata-rata hitung pangkat 2 dibagi N kurang 1. Berikut contoh soalnya dari data varian kelompok. Di sini ada tinggi badan dan frekuensi. Tinggi badan yang pertama 151 sampai 155, yang kedua 156 sampai 160, yang ketiga 161 sampai 165, yang keempat 166 sampai 170, yang kelima 171 sampai 175, yang keenam 176 sampai 180. Berikut frekuensinya, ada yang 3, 4, 4, 5, 3, dan 2. Tabel penolongnya yaitu XI 153, FI-nya 3, XI dikali FI-nya 459, XI dikurang X-nya pangkat 2 136,19, FI dikali XI kurang X pangkat 2 yaitu 408,57. XI yang kedua 158, FI-nya 4, XI dikali FI-nya 632, XI dikurang X-nya pangkat 2 44,49, FI dikali FI dikurang X-nya pangkat 2 177,96. Yang ketiga, FI-nya 163, FI-nya 4, XI dikali FI-nya 652, FI dikurang X-nya pangkat 2 2,79, FI dikali XI dikurang X pangkat 2 adalah 11,16. Selanjutnya seperti itu. Berdasarkan data penolong di atas, maka diperoleh X-nya 3.458 dibagi 21 sama dengan 164,67. Sehingga untuk varian menjadi S pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung X dikurang X rata-rata di pangkat 2 dibagi N kurang 1 sama dengan 1216,69 dibagi 21 dikurang 1 sama dengan 1216,69 dibagi 20, hasilnya sama dengan 60,83. Berikut uraian materi koefisien variasi. Koefisien deviasi standar disebut juga koefisien variasi. Dalam koefisien variasi, apabila makin kecil koefisien variasinya, maka data semakin homogen. Jika semakin besar koefisien variasinya, maka data semakin heterogen. Berikut koefisien variasi rumusnya. Rumus koefisien variasi di mana standar koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi nilai rata-rata X dikali 100%. Berikut rumus koefisien variasi dalam sampel adalah di mana
Koefisien variasi dalam sampel sama dengan standar deviasi sampel dibagi nilai rata-rata X dikali 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada koefisien range atau biasa disebut dengan KR, di mana rumus koefisien range adalah L dikurang S dibagi L ditambah S. L merupakan nilai tertinggi, sedangkan S merupakan nilai yang terendah. Kemudian selanjutnya ada koefisien deviasi kuartil atau biasa kita sebut KID. Rumus koefisien deviasi kuartil adalah K3 dikurang K1 dibagi K3 ditambah K1, di mana K3 adalah kuartil ketiga dan K1 adalah kuartil pertama. Kemudian yang terakhir adalah koefisien defisiasi rata-rata atau biasa kita sebut QR. QR rumusnya adalah AD dibagi X, di mana AD adalah defisiasi rata-rata, sedangkan X adalah nilai rata-rata. Selanjutnya mengenai skor baku. Skor baku adalah suatu perubahan yang dipergunakan untuk membandingkan dua jenis keadaan atau bahkan lebih. Skor baku biasanya digunakan dengan rumus sebagai berikut, yaitu Z sama dengan XI dikurang X dibagi S, di mana Z adalah simpangan baku atau angka baku, XI adalah data ke dari suatu kelompok, X adalah nilai rata-rata, dan S adalah simpangan baku. Kemudian ada contoh soalnya, yaitu jika diketahui skor baku ulangan dalam satu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya adalah 2, apabila Ayu berada di kelas tersebut dengan nilai ulangan matematika adalah 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah penyelesaian dari soal di atas adalah sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya Z sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Selanjutnya kita masukin nilai data-data yang sudah diketahui, yaitu 1,5 sama dengan 70 dikurang X bar dibagi 2. Selanjutnya 1,5 dikali 2 sama dengan 70 dikurang X bar. Selanjutnya 3 sama dengan 70 dikurang X bar, jadi X bar sama dengan 70 dikurang 3, X barnya adalah 67. Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67. Selanjutnya adalah kegunaan skor baku, diantaranya yang pertama yaitu digunakan untuk mengamati perubahan nilai kenaikan dan nilai penurunan variabel atau suatu gejala dari nilai rata-rata. Yang kedua adalah apabila semakin kecil angka bakunya, maka semakin kecil pula perubahan variabel tersebut dari nilai rata-rata. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah jika suatu nilai Z mengukur dengan seberapa simpangan baku dari sebuah pengamatan, maka nilai tengah terletak di atas atau di bawah. Kemudian yang terakhir adalah karena tidak pernah negatif, maka nilai Z yang positif mengukur berapa simpangan baku dalam letak suatu pengamatan di atas nilai tengahnya. Sedangkan nilai Z negatif mengukur beberapa simpangan baku letak suatu pengamatan di bawah nilai tengahnya. A few moments later. Sekian penjelasan dari kami mengenai materi konsep ukuran variasi yang terdiri dari varian, koefisien, dan angka baku. Terima kasih.